Kita lanjutkan materinya untuk model selanjutnya, yaitu adalah model elektromekanik. Di sini ada beberapa alat yang mendasari elektromekanik gitu ya. Yang pertama adalah potensio, kemudian yang kedua motor. Nah, di potensiometer seperti yang kita ketahui bahwa potensio ini sendiri dia terbatas pada gerakan tertentu saja, hanya putarannya mungkin ada beberapa yang bisa 360 derajat, tapi hanya satu kali putaran atau beberapa kali putaran. Kemudian prinsipnya mungkin seperti yang sudah kita pahami bahwa itu adalah mengatur tahanan dengan menggeser permukaan antara gesekan ya, gesekan ini ya, dia shaftnya bergesek seperti itu, sehingga dia memutar dari besar ke kecil. Nah ini inputnya ada di sini gitu ya, outputnya ada di sini. Seperti itu. Nah, modelnya secara physical modelnya seperti itu, secara elektrik gitu ya, model dari potensio ini. Di sini ada V input, V1. Saya taruh di luar, V1. Terus kemudian di sini ada tahanan gesernya yang kita lihat mungkin misalnya seperti cukup panjang gitu ya. Di sini plus minus. Terus ini tergantung dari perbandingan antara R1 dan R2-nya gitu ya. Baru kemudian di sini adalah R bebannya. Baru kemudian di sini adalah seakan-akan model V-out-nya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada perbandingan dua buah resistor saja seperti itu. Nah, panjang totalnya gitu ya, panjang totalnya di sini ini adalah L gitu ya. L, sedangkan panjang dari sini ke sini itu adalah X. X. Nah, kita definisikan per masing-masing dari notasi yang ada di situ, tegangan input, tegangan output, dan kalau misalnya kita melakukan kalibrasi gitu ya, maka nilai X-nya saat 0 itu R1-nya itu akan sama dengan R max. Gitu ya. R1-nya sama dengan R max. Sehingga ketika R1-nya R max, maka R2-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi berada di ujung yang satunya. Nah, kemudian ketika X-nya sama dengan X max, gitu ya, posisinya ada di ujung, gitu ya. Kalau ini tadi ada di pangkal, R1-nya R max, R2-nya 0, gitu ya. Maka R2-nya ini adalah R1-nya adalah 0 gitu ya. Sedangkan R2-nya adalah R max.
Itu idealnya bentuknya seperti itu, sehingga model R1-nya gitu ya, R1-nya yaitu adalah 1 min X, posisi X-nya ada di mana, dibandingkan dengan X max-nya ada di mana, gitu ya, dikalikan dengan nilai R max-nya. Gitu. Atau R sama dengan R2, maaf, R2 sama dengan X per X max, gitu ya, dikalikan R max. Nah, dari dua posisi ini kita bisa tahu posisi potensionya dengan V1 min VO, yaitu adalah I kalikan R1, karena kita hanya menggunakan R1-nya saja untuk mengalirkan arusnya, atau I sama dengan V1 per VO, V in per V out gitu ya, dikalikan R1. Sehingga apabila kita punya R bebannya itu sangat besar, maka VO sama dengan I kalikan R2 sama dengan VI min VO gitu ya, per R1 kalikan R2. VO R1 per R2 sama dengan VI min VO. Gitu ya. Dan kemudian dari persamaan ini yaitu adalah VO sama dengan R2 per R1 plus R2 V1 sama dengan R2 per R max. Nah, Vin. Bisa juga kita wujudkan dia menjadi dalam bentuk X per X max. Gitu ya, posisinya yang kita lihat. Nah, dari nilai-nilai yang ada di sini, gitu ya, dari nilai-nilai yang ada di sini, maka kita bisa bentuk lihat fungsi girator dari potensio, gitu ya, bentuk girator dari potensio, ya, perbandingannya V out per V in-nya yaitu adalah X per X max. Nah, posisi ini gitu ya, bisa kita wujudkan dalam bentuk konstanta. Suatu konstanta yang melihat perbandingan antara satu posisi yang mengalirkannya berapa, gitu ya, atau R-nya berapa, gitu ya, R2 tentu saja tadi, dibandingkan dengan posisi maksimumnya atau hambatan maksimumnya. Ini konstanta. Nah, jadi saat kita menggunakan girator, kita harus mengetahui dulu konstanta dari peubah energi yang akan kita inginkan. Kemudian untuk motor DC, kita akan mencari konstanta giratornya, gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa motor DC ini mungkin sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Paling dasar bahwa peubah dari sebuah motor DC, gitu ya, tandanya yaitu adalah brush ini. Tanda hitam ini adalah brush dari motor DC sehingga menjadi kekasan. Nah, kemudian di sini sumbernya, sumber dari motor DC, yaitu misal apa? VA. Gitu kan? Kemudian shaft yang ada di sini, gitu ya, kita akan punya
torsi sekaligus omega, gitu ya. Yang torsinya adalah energi potensialnya, omeganya adalah energi kinetiknya. Nah, untuk motor DC permanen magnet, karena dia menggunakan magnet sebagai statornya, gitu ya, sebagai lilitan medannya, gitu. Gitu ya, ini magnet. Gitu ya, utara, selatan, maka flux yang ada di sini konstan. Gitu. B yang ada di sini konstan. Gitu ya, fluxnya konstan. Sehingga bisa kita tulis kalau misalnya persamaan dari motor DC, yaitu adalah ada dua persamaan dari motor DC, EB bagi EMF sama dengan konstanta dikalikan omega, sedangkan torsi sama dengan konstanta dikalikan arus, gitu ya. IA, I armatur, I yang masuk ke dalam armaturnya, IA. Di sini ada EB bagi EMF, gitu. Nah, di sini kalau misalnya konstantanya yang ada di sini menggunakan permanen magnet, maka fluxnya konstan. Fluxnya konstan berarti fluxnya masuk ke dalam konstanta ini. Tapi kalau misalnya kita menggunakan motor DC dengan bentuk eksitasi terpisah, gitu ya, eksitasi terpisah. Di sini punya belitan, gitu ya. Di sini punya belitan. Seperti yang kita ketahui bahwa motor DC di sini dia punya komutator yang ada di sini. Terus kemudian di sini ada sikat. Nah, ini yang menjadi kekhasan motor DC. Ini sikat atau brush. Di sini komutator. Gitu ya. Baru kemudian dari sini ke sumber. Nah, di sini kalau misalnya kita menggunakan yang namanya eksitasi terpisah, maka kumparan statornya atau kumparan medannya ini memiliki belitan, gitu ya, memiliki belitan. Nah, sesuai aturan tangan kanan, gitu ya, maka di sini adalah arahnya utara yang ada di sini, utara, di sini selatan, di sini selatan, di sini utara, gitu ya. Nah, magnet yang ada di sini suplainya dari mana? Suplainya dari sendiri, gitu ya, ada sendiri, gitu kan. Jadi ada suplai untuk stator dan ada suplai untuk rotor. Ini biasanya motor DC yang besar. Nah, berarti fluxnya yang ada di sini, I-nya fluxnya ini tergantung dari nilai I-nya. Maka nilai fluxnya ini tidak konstan. Flux atau B gitu ya, maaf. B ini tidak konstan. Maka biasanya kadang ada beberapa persamaan yaitu adalah EB sama dengan
K flux dikalikan omega. Nah, ini kalau misalnya flux di sini kita menggunakan motor DC dengan bentuk eksitasi terpisah. Tapi kalau misalnya kita anggap bahwa catuannya yang ada di eksitasi terpisah ini tidak dirubah-rubah, tidak dirubah-rubah, bentuknya seperti itu saja, maka kita bisa menggunakan persamaan yang awal tadi, EB sama dengan K omega. Seperti itu. Nah, kemudian dalam bentuk rangkaian penggantinya, gitu ya, dalam bentuk rangkaian penggantinya, kalau misalnya menggunakan eksitasi terpisah seperti ini, kita juga bisa menambahkan rangkaian yang ada di atasnya gitu ya. Nah, ini adalah VF. Ini adalah VF. Gitu ya, satuan medan. Ini LF. Sedangkan yang di sini RF. LF belitan medan. RF hambatan medan. Seperti yang Anda ketahui bahwa motor DC dia memiliki nama khusus yang di sini adalah field atau medan. Sedangkan yang ada di sini ini adalah belitan jangkar atau armatur. Atau namanya yaitu adalah rotornya gitu ya. Kalau nama khusus di motor DC yaitu adalah jangkar. Nah, nama bahasa Inggrisnya mungkin di buku literatur Anda bisa menemukannya dengan nama armatur seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti akan ada menemukan kenapa di satu sisi ada nama menggunakan K omega, sedangkan di satu sisi yang lain ada K flux omega. Ya, ini flux ini menandakan bahwa dia menggunakan eksitasi terpisah. Seperti itu. Baik, dari rangkaian tadi, gitu ya, dari rangkaian motor DC tadi, gitu. Ada VA, EB, sedangkan di sini adalah LA, RA, gitu ya. Nah, RA ini sendiri sebetulnya kadang dimasukkan ke dalam rangkaiannya yang ada di sini. Jadi kadang bisa saja kita wujudkan dia menjadi bentuk RA gitu ya, yang ada di sini dalamnya ini ada RA-nya gitu. Ada RA-nya. Nah, tapi biasanya juga ini dikeluarkan karena RA itu sudah pasti ada di hambatan di armaturnya. Gitu ya. L field-nya gimana? Nggak ada. Karena kita mungkin awalnya kita modelkan dia dalam bentuk permanen magnet saja dulu, gitu ya, permanen magnet saja dulu. Nah, kemudian untuk di sisi shaft-nya, gitu ya, kita juga punya bentuk torsi dan omega, gitu. Sehingga kita punya persamaan yaitu adalah VA kurangi K dikalikan omega, VA kurangi EB gitu ya, sama dengan LA DIA per DT ditambah IA kalikan RA gitu. Nah, nilai K omega di sini ini adalah EB. Apa itu back EMF? Atau GGL balik gitu ya. Ini muncul akibat adanya putaran dari start rotor gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa
kalau misalnya kita ingin motor gitu ya, prinsip kerjanya yaitu adalah memberi catuan gitu ya, memberi catuan kepada kumparan, nah, terus dia berputar gitu ya. Nah, prinsip ini berkebalikan dengan generator. Kalau generator di sini kita putar gitu ya, kita putar, maka dia akan menghasilkan catuan gitu ya, menghasilkan catuan. Artinya ketika kita memutar rotor, maka ini akan menghasilkan IA gitu ya. Akan menghasilkan arus. Nah, di sini kalau misalnya motor itu diberi catuan, maka dia akan memutar rotor. Nah, rotor ini sendiri karena dia berputar, maka akan menghasilkan energi. Karena ya, jadi catuan disuruh memutar rotor, tapi rotor sendiri ini nanti akan menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang kita sebut dia dengan EB, back EMF. Gitu. Karena prinsipnya ketika rotor berputar, maka akan menghasilkan energi. Nah, energi ini fungsinya nanti akan melawan dari energi satuan mulanya, yaitu adalah back VA yang nanti akan dilawan oleh EB. Nah, ini pasti akan terjadi back EMF itu. Berarti kenapa namanya GGL? Karena penamaan GGL ini sendiri, gaya gerak listrik atau EMF, electromagnetic force, itu adalah sesuatu yang timbulnya putaran. Beda dengan tegangan ya. Tegangan ini bisa timbul dari energi kimia gitu ya, misalnya baterai atau aki. Nah, tapi bisa juga timbul karena putaran gitu. Contohnya generator gitu ya, atau prinsip yang lainnya. Nah, di sini oh iya, tadi saya lupa menyampaikan bahwa bentuk EB dan T torsi gitu ya. Ini masing-masing memiliki konstanta masing-masing, yaitu kalau di EB itu kita sebut dia adalah konstanta back EMF gitu ya. Rata-rata mungkin besarnya 0,0, 0,1 paling besar seperti itu. Konstanta torsi yaitu adalah 0,2, 0,1 seperti itu. Satuannya seperti ini. Jadi cara pengukurannya mungkin Anda bisa lihat paper-paper untuk bagaimana cara pengukuran untuk konstanta torsi tersebut. Gitu. Jadi di sini ada dua parameter, konstanta untuk konstanta back EMF, yang kedua adalah konstanta torsinya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini bagaimana dari bentuk bone grape-nya gitu ya, dari bentuk bone grape-nya kalau misalnya kita sudah punya rangkaian yang seperti itu gitu ya. Misal di sini gitu ya, saya gambarkan ulang. Kita punya rangkaian gitu ya, source of effort gitu ya. Terus kemudian di sini nanti adalah ada hambatan LA, terus kemudian di sini ada RA gitu ya. R-nya pasti akan kita keluarkan. Terus kemudian di sini ada peubah girator gitu ya. Girator yang nilainya tentu saja tergantung dari torsi dan omeganya gitu ya. Nah, baru kemudian nanti di sini
diwujudkan dalam bentuk beban, gitu ya. Beban yang dicatukan di sini, gitu. Nah, bebannya tentu saja dia memiliki massa, gitu kan, massa dan gesekan R, damper, gitu ya. Karena pasti dia memiliki damper, gitu kan. Nah, berarti dari bentuk ini, gitu ya, dari bentuk ini kita punya SE, gitu ya. Terus kemudian kita punya inersia dari L, terus kemudian kita punya hambatan dari RA, kemudian di sini ada girator, gitu ya, girator yang nilainya adalah EB dan IA. Nah, giratornya itu tergantung dari konstantanya berapa. Jadi kalau misalnya potensio tadi tergantung dari X per X max. Kalau ini ya konstantanya saja berapa, gitu kan. Baru kemudian di sini nanti kita punya torsi dan omega, gitu ya. Nah, di sini junction 1 juga, tapi ini sudah berubah dari domainnya, yaitu domain mechanical, gitu ya, domain posisi, gitu kan. Yang di sini adalah inersia dari massa, gitu ya. Kemudian di sini adalah R dari damper, gitu. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari motor DC, gitu ya. Nah, mungkin kita detailkan bentuk bone grip-nya ini, gitu ya. Kita tuliskan motor DC detail, gitu ya. Untuk sisi mekanikalnya, untuk sisi elektrikalnya sama, karena tergantung nanti kalau misalnya nanti penguatnya misal eksitasi sendiri bentuk series, gitu ya. Misal nanti akan mempengaruhi bentuk elektriknya, gitu ya. Saya tuliskan saja di sini, misal ada 2 motor DC series exciter, itu, maka ya dia bentuknya pasti seperti ini. Ini L field, gitu ya. Di sini LA, di sini RA, gitu. Jadi belitan di statornya itu di series dengan belitan di armaturnya. Kalau paralel ya sama saja, gitu ya. SE, di sini LF, terus kemudian di sini adalah LA, gitu ya. RA, sini adalah torsi dan omega. Nah, bentuk inilah yang kita sebut dia adalah motor DC paralel exciter. Nanti ada kompon juga yang merupakan perpaduan dari series dan paralel. Seperti itu. Nah, model motor DC detail, gitu ya. Kita detailkan di sisi mekaniknya, gitu ya. Di sisi mekaniknya, contohnya kita punya source of effort atau VA di sini, gitu ya. VA. Di sini RA, di sini LA.
Di sini ada bilitan armaturnya, gitu ya. Bilitan armaturnya. Nah, di sini kita pasangin shaft atau bearing, gitu ya, shaft, dan bilitan yang ada di shaftnya ini, gitu ya, tentu saja dia punya dua karakteristik. Yang pertama adalah massa, gitu ya, massa, dan di sini ada springnya, puntiran dari shaftnya ini, gitu. Dan tentu saja di bearingnya ini sendiri, bearing yang ada di, jadi di sini ada bearing, kalau ini adalah beban motor, gitu ya, beban motor. Bearing, dia punya massa juga, gitu ya, dan spring dan damper. Ini saya tulis, ini inersia maksudnya ya, saya tuliskan massa dan damper R bearing, gitu ya. Nah, di sini beban motor dia juga punya sama, yaitu adalah beban motor M2 lah, kita sebutkan seperti itu, M2. Terus kemudian massa yang ada di situ dia juga punya damper, peredam kan, jadi gesekan di bearing ada, gesekan di beban juga ada, R2, gitu. Nah, puntirannya kita sebut dia K yang ada di sini. Nah, sedangkan konstanta dari EB-nya, yaitu punya konstanta, kita sebutkan dia adalah Ka, gitu ya, Ka. Nah, ini K ini adalah springnya maksudnya. Sehingga bentuk bone grab-nya yaitu adalah source of effort, yaitu adalah VA, gitu ya. Terus kemudian di sini ada I, yaitu adalah LA, gitu ya. Terus kemudian di sini adalah girator, gitu. Di sini ada R, yaitu adalah RA, gitu. Nah, di girator ini ada KA. Nah, dari sini dia akan masuk ke junction 1 series ya, untuk masuk ke MB, yaitu adalah inersia 1. Baru kemudian dia akan ke paralel 0, yaitu adalah series paralel dengan spring, gitu ya. Maaf, causality-nya ada di bawah. CK, gitu ya. Sedangkan yang ada di sini adalah RB, gitu ya. Nah, sedangkan yang ada di sini yaitu adalah junction 1 karena dia ada di series dengan beban motornya, gitu ya. Maka di sini akan ada inersia 2, yaitu adalah M2. Sedangkan yang ada di sini yaitu adalah R2, gitu. Nah, seperti halnya yang biasa kita lakukan, yaitu kita beri nomor, gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dari dua buah itu, terus kemudian kita akan menjawab
pertanyaan lagi untuk yang pertama, yaitu E1 jelas bahwa itu adalah source of effort gitu ya. Sedangkan F2 gitu dia memiliki P2 per LA. Kemudian F6 yaitu P6 per I1 gitu untuk massa bearing. Terus kemudian yang ke 4 E9 gitu ya, yaitu adalah Q9 dikalikan K gitu. Q9 dikalikan K. Nah, kemudian F11 ini adalah P11 dibagi inersia 2. Nah, dari situ kita bisa juga melihat komponen yang lain, yaitu adalah E3 RA dikalikan F3 sama dengan RA kalikan F2 sama dengan RA kalikan P2 per LA. Kemudian E7 yaitu adalah R1 dikalikan F7 sama dengan R1 kalikan F6 sama dengan R1 P6 per I1 inersia 1. Yang ke-8 E12 yaitu adalah R2 kalikan F12 R2 kalikan F11 yaitu adalah R2 P11 per I2 gitu. Kemudian yang ke-9 E4 saya tulis di atas yaitu adalah KA dikalikan F5 yaitu adalah KA dikalikan F6. Maka nilainya adalah KA dikalikan P6 per I1. 10 E5 yaitu adalah KA dikalikan F4 atau KA dikalikan F2 yaitu adalah KA P2 per LA. Nah, dari situ kita sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang pertama. Baru kemudian pertanyaan yang kedua, maka kita akan menjawabnya sistem memberikan apa ke elemen-elemen tersebut gitu ya. Elemen yang diterima sistem E2 gitu ya. E2 sama dengan
P2 dot, yaitu nilainya adalah E1 min E3 min E4, yaitu adalah E min RA P2 per LA min KA P6 per I1. I6 E6 sama dengan P6 sama dengan E5 min E7 min E8 sama dengan E5 min E7 min E9, yaitu nilainya adalah KA P2 per LA dikurangi R1 P6 per I1 dikurangi K Q9. Kemudian C9 yaitu adalah F9 atau Q.9 gitu ya. Maka besarnya adalah F8 dikurangi F10 sama dengan F6 min F11 sama dengan P6 per I1 dikurangi P11 per I2. I11 atau E11 yaitu adalah P11 dot, yaitu adalah E10 min E12 atau E9 min E12, yaitu besarnya adalah K9 dikurangi R2 P11 I2. Dari 4 persamaan ini gitu ya, maka kita bisa mencari metrik 4x4 dari sistem gitu ya, yaitu adalah P2 dot, P6 dot, Q9 dot, P11 dot. Yang pertama tadi P2-nya dia punya min RA per LA, terus kemudian min KA per I1, terus kemudian 0 untuk Q9 sama P11-nya. Untuk P6 dotnya dia punya KA per LA, terus kemudian min R1 per I1, terus min K di sini 0. Terus kemudian di sini ada 0, di sini ada 1 per I1, di sini 0, di sini min 1 per I2. Kemudian di sini adalah 0, 0, K, di sini min R2 per I2. Nah, dari situ kita punya metrik A, metrik I-nya yaitu adalah sama P2, P6, Q9, dan P11. Sedangkan untuk sumber
kita cuma punya satu gitu ya, yaitu adalah E yang ada di sini. Ini 0, ini 0, ini 0. Seperti itu. Maka kita punya komplit rangkaian dari elektromekanik motor DC yang kita susun dari generatornya. Baik, terima kasih.